bukan pamer-pamer. Saya tak tunjukkan terus, ini saya sekolah di Haifa. Asli, ini buat kasih tahu sama si Kainama ya, saudara ya. Ini asli Haifa, saudara. Asli sekolah di Haifa, bukan ngaku-ngaku. Ya, saudara kira saya tidak pernah clash dengan Yusuf Manubulu. Tetapi itu saudara kita loh, saudara. Kamu harus tolong dia. Walaupun dia menyebalkan bagimu, itulah di mana kasihmu. Kalau temanmu, saudara seimanmu sendiri aja kamu celakain, kamu mengharapkan kecelakaannya. Di mana kasihmu? Tai kucing kamu memberitakan Injil. Bangsat semua nih YouTuber Kristen juga kan. Bohong semua kalian, busuk semua mulutmu itu ya. Semua itu ya, kalian semua itu ya. Yang ngarep-ngarep, yang bersorak-sorai Yusuf Manubulu di penjara. Ya, busuk semua mulutmu itu. Ya, nggak ada tuh firman Tuhan di mulutmu, yang ada kebusukan semua. Kamu dasar pencari uang saja kamu kok. Hati-hati, kamu akan lihat nanti ya. Semua sorak-soraimu akan balik kepadamu, saudara. Ini kuliah saya di Haifa nih, saudara ya. Ini kalau Anda nggak punya passwordnya, Anda nggak bisa masuk ke sini ya. Akses Moodle course ya. Ini mata kuliahnya saya semester ini ya, semester kedua ini kan. Nah, ini misalnya nih saya ambil ini ya, satu nih, Religion State in Israel. Ya, ini kan. Terus saya masuk nih, klik. Nah, ini nama saya nih. Nah, ini nama saya nih. Pakai bahasa Ibrani ya. Shin, ini kan Shin. Huruf Shin, huruf Yod, Nun, Dalet, Yod, Shindi kan. Terus ini huruf P, huruf Waw, huruf Lamet. Ini kan Sod, huruf Waw, Alef, Res, Gimel, ini pakai Yod, Waw, Mem, Waw. Ya, Cindy Paul, Suryo, Moel, Alef, Lamet, Gimel, ya, Alef, Waw, Nun, Waw, Suryo Mulyono, ya, nama saya dari situ ya. Nggak bisa, sudah kalau saya buka, gimana sih, saya bisa sekolah di Israel ini. Ya, saudara ya, di Haifa nih saudara ya. Kenapa saya tunjukkan bukan pamer-pamer? Saya tak tunjukkan terus, ini saya sekolah di Haifa. Asli, ini buat kasih tahu sama si Kainama ya, saudara ya. Ini asli Haifa, saudara. Asli sekolah di Haifa, bukan ngaku-ngaku. Ya. Itu ya. Oke. Apalagi mau nanya apa lagi nih, mana ya? Ceker babi sama si kapal oleng, debitur, boleh ya. Pak kok gitu diladeni, nggak apa-apa, iseng aja. Hari ini nggak ada konten soalnya kan. Karena nggak ada konten aja, bikin konten aja ya. Bikin konten aja, nggak apa-apa. Nah, saudara, ada orang ya, ingat ya, saudara ngajari orang buat menjarain saya. Saudara bisa ketangkep gara-gara apa yang Anda ajarkan kepada orang lain. Ya. Benar nggak? Saudara ngajarin orang buat nangkap saya. Anda ditangkap dengan cara yang sama dengan tips yang Anda ajarkan buat nangkap saya, saudara. Ya. Hati-hati, saudara ya.
Benar ya. Ini ada peribahasanya bagus nih ya. Itu dari Alkitab, tapi jadi ini ya, siapa yang membuat lubang terperosok di dalamnya. Soekarno suka ngomong itu ya. Itu dari Amsal ya kalau nggak salah itu ya. Menggali kubur sendiri. Amsal Pengkhotbah 10 ya, Pengkhotbah 10 ayat 8, saudara ya. Pengkhotbah 10 ayat 8. Pengkhotbah bukan ya, Amsal, Pengkhotbah ya. Pengkhotbah 10 ayat 8. Soekarno pernah mengutip ini, saudara ya, karena sebetulnya terkenal sekali di Belanda, terkenal sekali, saudara ya. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Tapi kalimat pertamanya yang terkenal ya, ini dalam kalimat bahasa Belandanya itu Dutch Netherlands. Ya, kita ambil yang NBG ya, ayat 8. Ini terkenal sekali ayat ini ya. We encourage craft shall err infallen. Ya. We encourage craft shall err infallen. Bentar ya, bahasanya HTP pakai apa nih? Ayat 8. We input craft can err infallen. Ya. Si ini juga pernah ngomong ya, si Rai Saetapi ya. Profesor Saetapi, Rai Saetapi. Profesor Saetapi ya, in memoriam. Ya, we input craft kan infallen. Soekarno paling suka siapa menggali lubang terperosok di dalamnya. Ya, jangan saudara ngasih saran ke orang buat mencelakakan orang lain, saudara ya. Jangan Anda menyerahkan temanmu ya ke musuhnya, terus Anda ngasih tahu caranya buat nangkap dia. Nanti kamu yang sendiri akan ditangkap, saudara, dengan cara yang kamu ajarkan itu kepada dia. Ya kan? Kan sudah di depan mata kan, saya nggak perlu sebutkan lagi ya. Sudah di depan mata. Terbukti Pak Paul. Sudah terbukti, nggak usah sebutin lagi ya. Nggak enak. Sebutin namanya, nggak enak. Nggak tega hati kita kan, sahabat kita sendiri. Jangan musul-musulin orang buat nangkep temanmu sendiri, buat mencelakakan teman. Nanti kamu yang masuk. Ya saudara ya, hari ini Anda harus belajar itu ya. Saudara kira saya tidak pernah clash dengan Yusuf Manobulu. Tetapi itu saudara kita loh, saudara. Kamu harus tolong dia. Walaupun dia menyebalkan bagimu, itulah di mana kasihmu. Kalau temanmu, saudara seimanmu sendiri aja kamu celakain, kamu mengharapkan kecelakaannya. Di mana kasihmu? Tai kucing kamu memberitakan Injil. Bangsat semua nih, YouTuber Kristen juga kan. Bohong semua kalian, busuk semua mulutmu itu ya. Semua itu ya, kalian semua itu ya, yang ngarep-ngarep yang bersorak-sorai Yusuf Manobulu di penjara, ya busuk semua mulutmu itu, ya nggak ada tuh firman Tuhan di mulutmu, yang ada kebusukan semua. Kamu dasar pencari uang saja kamu kok. Hati-hati, kamu akan lihat nanti ya, semua sorak-soraimu akan balik kepadamu, saudara. Kamu kira waktu saya Fudin itu ngalami musibah gitu saya nggak sedih? Sedih, saudara, karena itu juga menghancurkan kesaksian kita semua. Sedih, saudara. Jengkel nggak? Jengkel. Tapi saya sedih, saudara. Makanya saya marah sekali sama itu ya, sama anaknya si KC itu ya. Saya marah sekali, saudara. Rusak rumah tangga orang. Ya, tapi dasarnya memang sudah salah juga ya. Dari awal kan sudah saya bilangin, salah kamu caranya pergi. Harusnya kamu ngomong, tak ajarin caranya. Salah dia atur strateginya. Saya berangkat dulu sendirian. Baru anak sama anak-anak. Kenapa? Karena ada hukum reunited. Kalau satu tadi ya, Grand Asylum A, saya sudah dapat status A gitu kan, maka keluarga saya bisa otomatis ikut sama saya. Otomatis itu, saudara. Kalau sekarang susah, saya nggak tahu bagaimana caranya tuh, saya nggak ngerti tuh prosedur di Amerika. Kalau di Eropa udah nggak bisa tuh yang begitu tuh. Di sini udah nggak bisa datang kalau di Eropa ya. Kalau di Amerika mungkin saya nggak tahu ya dulu bagaimana. Enggak, kalau di Amerika selama anak di bawah
18 tahun langsung ikut automatically Nah, Pak sekarang Tok. si Sarahnya gimana tuh istrinya Saifuddin? Nggak tahu, secara katanya dia nggak mau kan. Saifuddin udah masukin 6 anaknya semua Harusnya bisa ya. harus berangkat Harusnya mestinya. bisa berangkat ya. Tapi kan belakangan katanya si Sarah Ayu ngajuin perceraian or whatever, I don't know. Nah, itu kasihan ya. Nah, itu ya. Ya, jadi padahal nggak waktu si Saifuddin masukin itu salemnya, dia masukin semua 6 anaknya semua dia masukin, Itu ya orang termasuk tua pengen istrinya. orang itu ya Saifuddin tuh pengen keluarganya baik ya. Ya. Tapi ya kan itu ya. Tapi nggak asalemnya Saifuddin ini, biarpun anaknya di atas 18 tahun, tak rasa bisa dikasih. Soalnya ini kan situasinya lain. Ini kan Saifuddin kan ternyata sudah granted Pak per 1 enggak, Maret kemarin. maksudnya kalau kita normal minta green card itu aturannya harus anak-anaknya itu semua di bawah 18 tahun. Jadi kalau di atas 8 tahun harus masuknya separately. Tapi situasinya Saifuddin ini kan dia asylum ini religious persecution. Jadi saya rasa dia bisa borong semua apa yang dia mau. Nah, Nah, kalau urusan niatnya bagus sekali ya buat demi anak istrinya supaya jangan hidup di tempat yang tidak jelas gitu ya. Pak Paul, anaknya itu yang 3 yang masih Islam itu kan kita pikirnya hidupnya enak, hidupnya susah semua. Menderita juga itu kere juga. Kerjaannya nggak karu-karuan. Nah itu kan anaknya yang pertama itu kan minta-minta terus sama hidupnya disokong sama Saifuddin. Makanya yang baru menikah itu yang pertama itu. Iya, itu hidupnya disokong sama Saifuddin. Hidupnya nggak enak-enak banget. Makanya Pak Saifuddin baik, makanya suruh hidup di Amerika kali. Ya, makanya ya, kebaikan seorang ayah dihina-hina oleh kadang-kadang ya, saudara, kenapa saya bisa memaafkan dengan mudah ayah saya? Dalam segala keterbatasannya ayah saya waktu itu ya, yang begitu, mungkin banyak orang ya yang mendengar ini, yang tahu masa lalu saya, ya, yang tahu masa lalu. Bahkan saya disuruh membenci ayah saya, kamu tuh harusnya benci dengan ayah kamu. Ya, saya nggak bisa. Saya sangat memaklumi sekali kalau saya jadi dia pun, mungkin saya akan melakukan hal yang lebih buruk dari dia. Ya, kita nggak ngerti. Saat itu yang dia bisa hanya itu. Kita harus menghargai. Nanti kita akan sembuh. Nanti kita akan bisa melakukannya lebih baik. Kenapa hari ini saya lebih baik daripada ayah saya? Karena saya menghargai ayah saya. Saya respect. Makanya saya bisa lebih baik daripada ayah saya. Karena saya benar-benar menerima, iya ya, ayah saya itu begitu rupa. Salahnya, lalu saya bisa salahnya dulu di mana ya? Bukan saya kecewanya di mana, bukan. Salahnya dulu di mana ya? Oh, di sini. Oke, saya perbaiki yang ini dengan senang hati, dengan sukacita, bukan dengan kemarahan. Anak saya sekarang pun juga sama. Saya cerita, saya minta maaf dengan segala kesalahan saya. Nanti anak saya akan lebih baik dari saya hidupnya. Itulah hukum universal. Ya saudara ya, Anda harus bisa berdamai dengan ayahmu. Sehingga kamu hidupnya akan lebih baik daripada beliau. Kalau kamu tidak berdamai dengan ayahmu, hidupmu tidak akan lebih baik daripada beliau. Percaya saya. Ayah saya itu, enggak karu-karuan ya, orang bilang itu ya. Tetapi saya tahu di dalam keputusannya dia, seharusnya itu dia sudah tidak karu-karuan, udah wis lah. Tetapi dia bertahan untuk hidup benar. Ya, saya bisa mengerti, makanya kita bisa hidup lebih baik hari ini. Dan bahkan hal-hal yang bagus dari ayah saya bisa saya tularkan kepada Anda semua. Ya saudara ya. Itu apa? Berarti ayah saya itu orang-orang sekampung itu dikasih makan, di apa saudara ya, dalam kondisi kita kekurangan pun orang tua saya itu selalu ngasih makan orang di kampung itu yang miskin, yang kan kami tinggal di kampung yang nggak ada listriknya. Berarti banyak yang lebih miskin dari kami. Kami ini miskin tapi banyak yang lebih miskin saudara ya. Kita miskin setiap hari makan nasi. Tapi di kampung kami saking miskinnya makannya itu akik, apa itu? Pokoknya aking itu ya. Harus sampai udah jamuran. Tetangga di belakang rumah saya. Sehingga kalau kita makan nasi, hari ini kita kelebihan nasinya, masaknya, saya suka kasih ke belakang nasi sisa.
Sebab kalau nasi baru, mami sayang teriak-teriak, saudara. Jadi nasi cepat buru-buru. Kalau enggak, kadang-kadang dibikin ke nasi goreng, sama papi saya, ini kasih ke belakang. Gitu ya. Ini nasi Enggak, udah wangi. jadi artinya itu Pak Paul, kalau ayah kita ini berbuat sesuatu yang kita nggak setuju, jadi kamu harus berbuat yang lain ke anak kamu. Seperti papi saya kan totok nih dari Cina. Jadi dia cara mendidik anak kan bisanya cuma kekerasan. Ya, Terus saya karena kan tahunya cuma itu, Pak. Nah, Iya. jadi waktu saya punya anak, saya bilang saya nggak mau seperti itu. Saya komunikasi, kamu ada apa-apa ngomong. Kalau saya bilang nggak boleh, kamu harus berhak tanya kenapa nggak boleh. Jadi kalau bapak saya dulu mah, kalau dia bilang no, udah main sabat aja kan. Jadi ya, kalau sesuatu yang ayah kita berbuat yang kita nggak senang, ya jangan kita berbuat buat anak kita. Itu aja. Jadi generasi ini maju, kayak orang-orang ke Cina yang totok bilang, papa lu itu dulu kemana-mana naik sepeda. Jadi anaknya sekarang sudah naik sepeda, gimana sih? Ya bilang generasi maju dikit kan naik motor atau naik mobil kan, itu ya saudara ya, artinya berdamai ya, kita berdamai dengan orang tua kita, nanti kamu akan lebih baik daripada orang tuamu. Kalau kamu tidak berdamai, kamu akan lebih buruk dari orang tuamu. Itu rumus universal, saudara ya, rumus universal. Oh, by the way, Pak Paul, yang saya tahu dia masukkan ke 6 anaknya itu dari si Pastaman yang ngomong sendiri sama saya. Tempoh hari ketemu makan siang saya sama si Pastaman. Dia yang ngasih tahu. Jadi dia ini ada baiknya juga, semua anak mau ditarik semua sama dia. Baik lah Pak, orang tua pengennya yang baik buat anaknya. Ya, Saifuddin itu dibela-belain ya, apapun ya. Tapi ya kadang-kadang itu tadi ya, ya sudahlah. Kita berdoa saja ya, supaya Saifuddin bisa tetap teguh imannya. Ya Tuhan berikan hati yang lurus lempeng, sehingga di Amerika dia bisa jadi dahsyat ya. Doakan yang terbaik buat Saifuddin pokoknya. Saya udah tempo dia ada kesempatan discussing sama Saifuddin. Saya bilang, Bapak ini saya tahu Bapak udah lama. Soalnya dia pernah diundang waktu di gereja saya di LA. Saya bilang, saya punya visi ini, Pak Saifuddin ini seharusnya seperti Christian Prince, tapi versi Indonesia. Jadi saya bilang, kalau Bapak mau, itu visi saya ya join Pak Paul punya network atau Pak Beta Maluku punya channel, kamu tanya jawab, bikin 1 hari tanya jawab. Jadi itu, tapi dia ngotot kata enggak, saya punya khotbah banyak. Pak, khotbah nggak ada orang dengerin Pak, saya bilang. Lebih baik tuh kalau tanya jawab, kasih audiens, nanti Pak Paul bisa atur 1 hari dalam seminggu, yuk sebagai kayak Christian Prince, orang telepon masuk tanya, kan kamu tahu mengerti banyak mengenai Islam. Jadi Bapak juga bisa nunjukin ayat-ayat yang di Alkitab. Itu yang saya sarankan. Saya sempat ngomong sama dia sampai 1/2 jam. Dulu udah pernah loh Pak, udah pernah bikin begitu sama Saifuddin. Iya. Ya. Itu saya bilang itu saya punya vision. Bikin sama Saifuddin udah pernah bikin. Enggak, saya bilang enggak tentu harus join Pak Paul punya. Nih, yang paling atas nih ya, 274.000 viewer loh itu. Saifuddin Ibrahim, lihat ini ya. Ya, gitu. Ya, saya udah pernah bikin begitu ya. Dengan Saifuddin Ibrahim dulu. Tahun berapa nih? Tahun 2020, 3 Juni 2020. Oh, ini sebelum KC ya? Iya, itu udah bikin Pak dengan Saifuddin. Saifuddin baru keluar dari penjara nih. Ya, dia baru ditolak visanya ke Eropa. Aduh, salah sih kamu caranya. Coba bilang sama saya dulu, tak ajarin. Ya, saya bilang kalau nggak senang sama join nama Pak Paul punya network, ya kamu join nama Beta Maluku. Beta Maluku kan ada channel. Tapi prinsipalnya itu kamu ini menerangkan dalam bahasa Indonesia seperti Christian Prince, pertanyaan-pertanyaan yang orang Islam nggak ngerti, kalau ayat-ayatnya itu ada di Quran gitu loh. Saya bilang gitu. Tapi dia kelihatannya dia nggak setuju. Ya udah,
Saya cuma kasih suggestion. Ya nggak apa-apa, yang penting udah diajarin caranya Pak. Ya, Banyak loh Pak, dulu kita udah bikin loh Pak. Ini kalau nggak salah, ini yang bikin 3 atau 4 sesi itu loh Pak, terus bubar. 3 atau 4 sesi itu bubar. Padahal kolektornya banyak loh. Kolektornya masuk ke dia semua. Saya nggak pernah minta-minta. Soalnya kan Christian Prince kan nggak semua orang Indonesia bisa bahasa Inggris. Jadi agak susah. Jadi kalau ada orang seperti Christian Prince yang bisa bahasa Indonesia dengan lancar dan baik, nah itu Ya kan nggak apa-apa. Kita kan, yang penting kita kan ngasih masukan. Masalah dia mau jalan apa enggak kan, dia mungkin sudah punya visi sendiri. Yang penting kita kan kasih masukan Pak. Ya kan? Nggak apa-apa. Dia sudah punya ketua Pak. Saya kan seperti nabur benih ya, benihnya tumbuh, puji Tuhan, nggak mau tumbuh ya terserah urusan. Iya, kita udah ngajarin, udah buka jalan ya kan. Kamu nggak apa-apa, yang penting sudah dikasih jalannya, kita sudah mendoakan ya kan, yang terbaik. Tapi saya juga heran nih, anak istrinya kok belum berangkat juga ya, padahal asylum itu biasanya langsung loh prosesnya. Dalam waktu sebulan harus ya, berangkat. Kita doakan mudah-mudahan bisa pulih keluarganya. Kalau nggak repot Pak. Hamba Tuhan kalau keluarganya nggak pulih, dia mau sharing apa? Ya itu. Ya kan, apa yang mau dia bagikan? Kehidupan, Tuhan membuat mujizat. Kamu aja pegatan di bojomu. Mujizatnya di mana? Problemnya itu paspornya kan dipegang Pak Saifuddin, istrinya. Waktu itu paspor kan bisa bikin lagi Pak. Enggak kan, dia langsung cabut aja dari Amerika, kan dia dibantu sama Nah kedutaan. itu, makanya kalau di Eropa itu nggak bisa balik lagi Pak. Nah itu. Nggak tahu deh. Soalnya dia main cabut aja dibantuin sama orang KJRI. Kalau di Eropa nggak bisa balik lagi. Kalau di Eropa. Kalau di Amerika saya nggak tahu ya. Aturannya yang dalam beberapa hal memang berbeda kan. Tapi aturan dasarnya sama. Nah, udah. Soalnya kan prinsipnya kan dia lari cabut dari Amerika tanpa persetujuan suami waktu itu. Soalnya suaminya yang megang paspor. Tapi dia ngotot mau cabut aja. Jadi dibantuin sama KJRI kan. Ya itu. Jadi nggak tahu statusnya gimana. Jadi tambah repot. Bulet. Umet ya. Nanti kita itu kadang-kadang ya. Saya selalu bilang ya. Orang mengharapkan saya celaka. Orang-orang yang mengharapkan saya celaka malah pada celaka sendiri ya. Malah saya tambah diberkati, saya tambah moncer. Karena itu tadi ya, saudara, jangan takut dengan rekayasa semua orang, dengan semua sumpah serapahnya orang. Kalau saudara hidupnya benar sama Tuhan, jujur tulus sama Tuhan, semua harapan-harapan yang busuk itu nggak akan mempan, malah bisa berbalik ya. Tapi sebaliknya, Anda jangan mengharapkan kecelakaannya orang lain. Mungkin dia saat itu bikin salah, tapi dia sudah bertobat. Jangan-jangan nanti Anda yang celaka. Ya, jadi jangan juga Anda mengharapkan kecelakaan orang lain. Tapi Anda juga jangan takut orang mengharapkan kecelakaanmu. Kalau kamu tulus jujur sama Tuhan, lolos pokoknya. Ya, saya berapa banyak disupatani, orang ngajari untuk nanggap saya, orang nanggap untuk mengkhianati saya. Ya kayak si itu, mana sekarang semua ya kan? Malah jadi berkat semua. Tak tunjukkan semua dokumennya, mau kurang apa lagi. Yang bisa cuma tapi kan gini, ya mana buktinya? Bisa buktikan nggak kalau saya ilegal di sini? Bisa bukti kan nggak bisa kan? Bisanya adalah itu tadi kayak si Gus Nur kan, ya buktikan kalau ijazahnya Jokowi asli. Loh, kamu bisa buktikan ijazahnya Jokowi palsu enggak? Iya malah suruh buktikan ijazahnya Jokowi asli. Kan kebalik lah, kamu yang nuduh, kamu yang nyuruh yang dituduh itu suruh membuktikan. Kamu yang nuduh, kamu yang buktikan kalau dia salah dong. Ya kan? Tapi termasuk orang hebat loh Pak Paul. Dia itu lulusan SD kemana? Ya jualan softtek ya. Lulusan SD. Termasuk besar jemaahnya banyak. Sebetulnya bukan hebat Pak. Orang Islam di Indonesia yang tolol Pak. Asal Allahu Akbar, hafal satu ayat, wani misu-misui wong Kristen, dia langsung punya pesantren, langsung jadi ustadz besar Pak. Makanya repot. Ya kan? Loh, kalau saya dokter teologi, saudara ya, saya dokter. Saya sekolah di Haifa, nggak main-main. Artinya kalau saya ngajar, nggak ngawur, nggak kayak si Kain Nama, nggak kayak si debitur, ngeyel tok, modal ngeyel tok. Saya dokter teologi, ya saudara ya. Saya dokter beneran ya, asli saudara ya.
Nanti kalau tak tunjukkan lagi buktinya, semua kalau saya ngomong itu selalu ada bukti, saudara ya. Dan ini dokter saya bukan ecek-ecek, saudara ya. Bukan dari sekolah teologi ecek-ecek, saudara. Anda kalau sampai ngerti, ya beberapa hamba Tuhan terkenal juga dari kampus yang sama dengan saya. Ya, saya S2, S3 teologi ya. S1 saya dari agroteknologi. Semua kasih karunia ya, saya bekas penjahat ya saudara ya. Saya sempat hilang karena goyah. Karena goyah dengan doktrin yang salah, yaitu apa? Doktrin kemakmuran, hedonisme. Saya bertobat, makanya akhirnya saya pernah jalan saya pernah salah, tapi Tuhan kembalikan saya, gitu saudara ya. Oke, wah nonton gini aja 1,3 ya, nonton di dapur terasi ya, tapi tadi sawerannya ngeri-ngeri ya, saudara. Terima kasih buat yang nyawer ya. Oke, ada lagi yang mau nanya?